Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2966. Di langit, banyak kaisar surgawi memasang taruhan mereka. Berbagai harta karun muncul silih berganti, memukau orang-orang. Namun, menghadapi semua ini, Yao Tiandi tak tergoda. Segala sesuatu di dunia ini tak sebaik bidang pengobatannya. Kemudian, mata semua orang tertuju ke lembah. Para jenius dari klan obat mengepalkan tangan mereka, dan aura dingin mereka terkonsentrasi hingga ekstrim. Yao Tiandi berjuang untuk menghentikan kekacauan di tanah terlarang hidup dan mati. Ia berjuang untuk seluruh dunia, tetapi para kaisar surgawi ini memanfaatkan lukanya untuk mengancamnya seperti ini. Mereka harus bertarung sampai mati dan membiarkan dunia tahu reputasi klan obatnya. Gedung terbakar. Pada saat ini, banyak kaisar surgawi melihat nama yang ditulis oleh Yao Tiandi dan sedikit mengernyit. Siapakah orang ini? Mereka pikir Yao Tiandi akan menekan kejeniusan klan obat, tetapi ternyata itu adalah nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sekarang, Lin Yan masih menggunakan nama ini. Bas. Pada saat ini, cahaya berkedip, dan nama taruhan memenuhi udara. Semua orang di sini melihat siapa yang dipertaruhkan oleh para kaisar langit ini. Kaisar langit tanpa pedang bertaruh pada Fei Xia. Kaisar langit klan darah bertaruh pada Ying Guang. Kaisar langit matahari spiritual bertaruh pada Ling Ri. Adapun Surwo Ying, ia juga bertaruh pada Ying Guang. Fei Xia, Hu Yang, Ling Su, Huo Qi, dan lainnya semua orang bertaruh, tetapi yang paling banyak bertaruh adalah Ying Guang. Fan Lou, Ying Guang. Melihat nama kedua orang ini, banyak orang sangat terkejut. Siapakah Fan Lou dan Ying Guang? Di lembah, sesosok tiba-tiba muncul, siapakah Fan Lou? Pada saat ini, aura Lin Yan masih melekat, dan penampilannya hanya bisa berubah menjadi Fan Lou, lalu ia berkata, ini aku. Petik 2. Kau, menatap Lin Yan, pria itu tersenyum dingin dan berkata, bagus sekali, ketika pertempuran ini dimulai, aku akan mengirimmu pergi dari medan perang ini terlebih dahulu. Kata-kata ini penuh dengan niat membunuh. Mengandung dingin yang tak berujung. Ingat namaku, aku Ying Guang. Apa? Banyak orang memusatkan perhatian, orang ini adalah Ying Guang. Kelihatannya biasa saja, tapi kenapa begitu banyak kaisar langit yang memasang taruhan? Lin Yan juga melihatnya, dan raut wajah dingin muncul di sudut mulutnya. Jelas, dia juga punya ide ini. Ding! Pada saat ini, sebuah lonceng di kejauhan berbunyi, dan cahayanya jatuh lagi, menyinari semua orang. Dalam sekejap, kehampaan di area ini retak, dan ketika semua orang muncul kembali, mereka berdiri di medan perang kuno. Namun, di sekelilingnya terpancar kekuatan kehampaan. Apakah ini medan perang kehampaan? Aura ini terlalu kuno, ya. Di sini, kereta perang hancur, dan pasir beterbangan berlalu, mengubur banyak praktisi, dan banyak jenius terkubur di sini. Hari ini, pertempuran Yuanling akan diperjuangkan di sini sebagai medan perang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ini adalah Kaisar Langit Matahari Spiritual yang berbicara. Di medan perang Void, setiap orang memiliki lingkaran cahaya di sekitar mereka. Jika kau ingin mundur dari pertempuran, hancurkan saja lingkaran cahaya di kepalamu. Kaisar Surgawi Klan Guntur juga berkata, di sini, akan ada 12 jenis perubahan kekuatan langit dan bumi. Angin, hujan, guntur dan kilat, logam, kayu, air, api dan tanah, semuanya mungkin terjadi. Kata kaisar lain. Menanggapi hal ini, para jenius di medan perang Void mengerutkan kening. Bukankah ini berarti mungkin saat ini, di medan perang hampa, kekuatan angin bergemuruh, tetapi sesaat kemudian, guntur dan kilat bergemuruh, dan tak seorang pun tahu kekuatan macam apa yang akan muncul di saat berikutnya. Beberapa jenius berkata, krek, krek. Pada saat ini, dua sinar cahaya menyambar dan tiba-tiba retak. Ini mengejutkan banyak orang. Mu Niangui, Zhang Ai. Melihat kedua sosok itu, semua orang sangat bingung. Aku tidak terlalu tertarik dengan pertempuran Yuanling ini. Sekarang, seseorang telah melanggar aturan, dan kita tidak perlu tinggal di sini. Zhang Ai mencibir, dan di bawah matanya, dia menatap Ying Guang sejenak. Wus! Keduanya meninggalkan medan perang hampa karena mereka menghancurkan halo di atas kepala mereka, dan kemudian muncul di lembah. Karena kalian berdua tidak ingin berpartisipasi, lihat saja dari samping. Kata Kaisar Lei Tian. Mu Niangui dan Zhang Ai langsung berdiri di samping.
Dua jenius manusia yang hebat, benar-benar pergi bersama. Banyak jenius dari ras lain juga bingung. Namun, hal itu tidak memengaruhi pertempuran ini. Karena taruhan antara Yao Tiandi dan Tiandi lainnya, pertempuran Yuanling ini menjadi semakin menarik perhatian. Petik 2. Sebelum pertempuran dimulai, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Su Ruoying berkata, Saudara Yao, kau tidak akan mengganti namamu, kan? Petik 2. Tapi nama Saudara Yao sepertinya agak misterius. Tiandi lainnya memusatkan perhatian mereka dan menemukan bahwa Yao Tiandi menulis namanya dengan rune, yang agak misterius. Yao Tiandi menatap semua orang dan mencibir, semuanya, bukankah kalian menuliskan nama terakhirnya? Apa artinya ini? Banyak orang terkejut, berdengung. Wu Jian Tiandi, klan darah, dan Tiandi lainnya tersenyum, lalu menggerakkan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, nama-nama yang tertulis sebelumnya berkelebat dan langsung berubah menjadi rune. Nama asli ada di tanda rune ini, tapi, Saudara Yao harus yakin bahwa nama ini akan muncul setelah pertempuran Yuanling selesai, dan kita tidak akan pernah mengubahnya. Petik 2. Swiss. Petik 2. Yao Tiandi tiba-tiba menunjuk. Dalam sekejap, nama Fenlou yang ditulisnya pun berubah menjadi sebuah tanda. Nama asli yang kutulis juga ada di tanda ini. Aku tidak akan mengubahnya. Kata-kata Yao Tiandi juga membuat Su Ruoying mengerutkan kening. Mereka sangat penasaran, siapakah nama yang akhirnya ditulis Yao Tiandi. Namun, siapapun itu, Yao Tiandi pasti akan kalah dalam pertempuran Yuanling ini.